Tahun 1894 di Lombok. Di tengah kekacauan perang, ada seorang ilmuwan Belanda, J.L.A. Brandes. Dia berlari menembus api dan asap. Tujuannya cuma satu, menyelamatkan ratusan naskah lontar dari perpustakaan kerajaan yang nyaris terbakar habis. Dan salah satu naskah yang berhasil ia selamatkan itu, tanpa ia sadari saat itu, akan mengubah cara kita semua memandang sejarah Nusantara. Naskah itu adalah Nagara Kretagama, sebuah karya sastra yang luar biasa ya, dibuatnya tahun 1365 Masehi. Dan ini bukan sekedar puisi kuno yang berdebu loh, ini adalah potret paling hidup dan detil yang kita punya tentang Kerajaan Majapahit. Tepat di puncak kejayaannya di bawah Raja Hayam Wuruk. Betul sekali. Jadi, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bongkar bersama. Apa sih yang membuat naskah ini begitu istimewa? Khusus untuk Anda, kita akan coba melihat langsung ke dalam Istana Majapahit. Seolah-olah kita ini lagi tur pribadi gitu. Mengikuti perjalanan sang raja juga kan? Betul. Dan yang paling penting, kita akan paham bagaimana satu kakawin kuno ini jadi jendela utama kita. Jendela ke salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Anda akan lihat isinya itu jauh lebih kaya dari sekedar daftar nama raja dan tahun. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Siapa sebenarnya yang menulis karya monumental ini? Yang penting di sini, Apa itu? dia bukan sekedar pujangga istana yang, dibayar untuk menulis propaganda. Oh, bukan. Jadi dia bukan juru tulis resmi, begitu. Dia sebenarnya mantan pejabat tinggi urusan agama Buddha. Wah, jadi dia menulis naskah ini setelah pensiun. Tepat setelah dia mengundurkan diri dari hiruk-pikuk istana. Ini bukan tugas, tapi murni proyek pribadi. Jadi bukan laporan resmi, lebih ke proyek idealis setelah pensiunnya. Apa tujuannya dia menulis ini? Tujuan utamanya adalah untuk memuja. Dalam istilah sastra Jawa kuno, ini sebuah puja sastra. Puja sastra? Artinya, karya sastra yang dibuat sebagai wujud pengabdian, kekaguman yang tulus kepada Raja Hayam Wuruk. Tapi, ada juga sedikit motivasi pribadi di dalamnya. Prapanca berharap, dengan karya ini, sang raja tidak akan melupakannya. Jadi ini semacam surat cinta yang sangat panjang dan puitis untuk sang raja dan kerajaannya ya. Sekaligus cara bilang, hey, jangan lupakan saya. Ya, bisa dibilang begitu. Dan karena sifatnya yang seperti itu, naskah ini punya dua sisi. Dua sisi mata uang. Betul. Di satu sisi, ini sumber informasi yang luar biasa kaya, detail sekali. Tapi di sisi lain kita harus sadar betul, naskah ini sama sekali tidak netral. Prapanca ini fans berat, jadi dia hanya akan cerita yang baik-baik saja. Tunggu dulu, maksudnya ada yang sengaja tidak diceritakan? Seperti ditutup-tutupi? Tepat sekali. Contoh yang paling terkenal itu peristiwa Pasunda Bubat. Oh iya. Ini kan insiden yang sangat besar, tragis, dan penting dalam hubungan Majapahit dengan Kerajaan Sunda. Tapi coba Anda cari di seluruh Nagara Kretagama. Tidak ada satu kata pun yang menyebutnya. Serius? Itu kan aneh sekali. Ini seperti sejarawan modern menulis biografi presiden, tapi sama sekali tidak menyebut skandal terbesarnya. Itu kan manipulasi kan? Kenapa dia melakukan itu? Pertanyaan Anda bagus sekali. Jawabannya ada di tujuan penulisan naskah ini. Kredibilitas di mata sejarawan 600 tahun kemudian, itu sama sekali tidak ada di benaknya Prapanca. Jadi prioritasnya bukan akurasi sejarah. Bukan. Prioritasnya adalah menyenangkan hati Raja Hayam Wuruk, menjaga citra keagungan dinasti. Peristiwa Bubat itu kan pasti sangat menyakitkan bagi Hayam Wuruk. Jadi Prapanca memilih untuk, melewatinya begitu saja. Wow, ini mengubah cara pandang saya sepenuhnya. Jadi kita membacanya bukan hanya untuk tahu apa yang terjadi, tapi juga untuk menebak apa yang sengaja disembunyikan? Tepat. Jadi seperti pekerjaan detektif sejarah. Nah, soal interpretasi, bahkan nama Nagara Kretagama itu sendiri ternyata bukan dari Prapanca ya? Benar. Ini juga fakta yang sering terlewat. Prapanca sendiri menamakan karyanya Ditsawarna. Artinya apa itu, Ditsawarna? 740. Oke, jadi kita sudah tahu siapa penulisnya dan apa agendanya. Sekarang, ayo masuk ke bagian yang paling seru. Prapanca ini seolah-olah jadi pemandu wisata kita ya. Betul sekali, diajak jalan-jalan di ibu kota Majapahit di abad ke-14. Deskripsinya ada di Pupuh 8-12. Coba Anda bayangkan, kita sedang mendekati kota metropolitan pada masanya.
Apa yang kita lihat pertama kali? Gambaran yang dia berikan sangat visual. Pertama, kota itu dikelilingi tembok bata merah, tebal dan tinggi. Ini benteng pertahanan, bukan sekedar pagar. Lalu gerbangnya? Gerbang utamanya di sisi barat, namanya Pura Waktra. Megah sekali, penuh ukiran. Gerbang ini menghadap ke sebuah lapangan yang sangat luas, tempat para abdi dalam dan pejabat berkumpul. Begitu kita masuk ke dalam, apa yang kita lihat? Langsung istana raja? Tidak, langsung. Di pusatnya ada dua bangunan penting, Balai Agung Menguntur dan Balai Witana. Disinilah pusat kegiatan negara berlangsung, tempat raja mengadakan pertemuan dan upacara-upacara penting. Betul. Baru di sekelilingnya pemukiman para pejabat dan bangsawan ditata dengan sangat rapi berdasarkan status mereka. Misalnya, di sebelah timur laut ada kompleks kediaman Pati Agung Gajah Mada, sangat luas. Jadi sudah ada zonasi yang jelas ya. Ini bukan sekedar desa yang tumbuh besar secara organik, ini kota yang benar-benar direncanakan. Tepat. Kalau kita hubungkan dengan gambaran besarnya ya, tata kota yang sangat teratur ini adalah cerminan fisik dari sebuah masyarakat. Masyarakat yang birokrasinya sudah maju. Sangat maju dan terorganisir. Ada struktur sosial dan politik yang jelas, dan itu tercermin dalam arsitektur kotanya. Ini cetak biru kekuasaan yang mapan dan percaya diri. Kekuasaan yang mapan ini kan juga harus ditunjukkan ya, bukan cuma dipajang di ibu kota. Apakah naskah ini cerita soal itu? Pertanyaan yang sangat tepat. Dan jawabannya adalah iya, dengan cara yang luar biasa spektakuler. Sebagian besar naskah ini sebenarnya adalah, travelogue, catatan perjalanan. Contohnya? Salah satu yang paling detail itu perjalanan agung Raja Hayam Wuruk ke wilayah timur, khususnya ke Lumajang. Itu diceritakan mulai dari Pupuh 17. Dan ini bukan perjalanan biasa, ini arak-arakan kolosal. Sekolosal apa memangnya? Menggambarkan jalanan yang penuh sesak oleh pedati dan kereta. Jumlahnya tak terhitung ya? Betul, dan setiap bangsawan punya kereta dengan lambang yang berbeda-beda. Jadi ini seperti parade visual. Kereta Raja Pajang dihiasi gambar matahari, kereta Raja Lasem punya ukiran banteng putih. Itu baru keretanya. Belum lagi yang lain? Belum, ada barisan gajah dan kuda yang membuat jalanan jadi hiruk-pikuk. Pemandangan kemegahan yang luar biasa. Ini seperti seluruh pemerintahan pusat pindah sementara dan bergerak melintasi Jawa. Tunggu, kalau kita pikir-pikir, perjalanan super repot ini kan logistiknya pasti rumit sekali. Ribuan orang butuh makan, butuh tempat istirahat. Jadi ini bukan sekedar jalan-jalan mewah ya? Bukan sama sekali. Pasti ada tujuan kenegaraannya. Semacam belusukan kenegaraan raksasa. Untuk inspeksi dan pamer kekuatan. Tepat sekali. Anda menangkap esensinya. Ini adalah instrumen negara yang sangat efektif. Tujuannya ada beberapa. Apa saja itu? Pertama, seperti yang Anda bilang, unjuk kekuatan. Menegaskan kemegahan Majapahit di daerah-daerah. Kedua, ini kesempatan untuk inspeksi, memeriksa kondisi wilayah, menyelesaikan masalah lokal. Dan yang ketiga? Ketiga, dan ini tidak kalah penting, perjalanan ini selalu singgah di candi-candi leluhur yang mereka lewati, seperti Candi Kidal dan Jajago. Di sana mereka melakukan ritual keagamaan untuk melegitimasi kekuasaan. Jadi, ya, ini adalah politik yang sedang bergerak. Nah, bicara soal wilayah kekuasaan, salah satu bagian paling terkenal dari Nagara Kretagama adalah daftar wilayah bawahan Majapahit. Di Pupuh 13-15. Ini sering disebut konsep awal Nusantara. Betul, daftarnya panjang sekali. Di Sumatera misalnya, Prapanca menyebut Melayu, Jambi, Palembang. Di pulau yang disebutnya Tanjung Pura atau Kalimantan, ia mendaftar wilayah dari Papua sampai Barito. Jangkauannya sampai ke Semenanjung Melayu juga kan? Pahang dan Tumasik atau Singapura sekarang? Bahkan sampai ke timur. Ada Bali, Lombok, menyeberang ke Makassar, Buton, Maluku, bahkan sampai ke Wanin di pesisir Papua. Kalau kita lihat di peta, ini kan cakupannya luas sekali. Tapi apakah ini artinya semua wilayah itu dijajah langsung oleh Majapahit? Seperti kolonialisme modern. Nah, disinilah kita perlu memberikan konteks yang sangat krusial. Istilah tunduk atau bawahan di sini tidak bisa kita samakan begitu saja. Hubungannya jauh lebih kompleks dan fleksibel. Lebih mirip apa kalau begitu? Mungkin lebih dekat dengan sebuah blok pengaruh, di mana ada satu kekuatan dominan
tapi anggota lainnya tetap punya kedaulatan internal. Bagi banyak wilayah di luar Jawa, mengakui superioritas Majapahit itu sifatnya simbiosis mutualisme. Apa untungnya bagi mereka? Untungnya adalah mereka dapat perlindungan. Dan yang terpenting, mereka bisa masuk ke dalam jaringan perdagangan maritim raksasa yang dikendalikan Majapahit. Sebagai imbalannya, mereka tetap punya otonomi. Penuh. Mereka mengatur urusan dalam negeri mereka sendiri. Majapahit tidak mengirim gubernur untuk memerintah langsung di Palembang atau Maluku. Jadi, ini lebih merupakan jaringan hegemoni berbasis pengaruh dan perdagangan, bukan imperium terpusat yang kaku. Itu penjelasan yang sangat penting. Oke, selain politik dan geografi, Nagara Kretagama juga penuh dengan detail-detail budaya yang sangat hidup. Bagian favorit saya itu deskripsi perburuan raja di hutan Nandawa. Ya, Pupuh 50-54. Prapanca memang menggambarkannya dengan sangat sinematik. Dia melukiskan bagaimana para prajurit membentuk lingkaran raksasa untuk mengepung hutan, kan? Betul. Lalu mereka membakar semak-semak untuk menggiring semua binatang keluar menuju area terbuka tempat raja dan para bangsawan menunggu. Dan ada bagian yang paling unik, di mana Prapanca seolah-olah masuk ke pikiran para binatang itu. Dia menggambarkan mereka seolah-olah sedang mengadakan rapat darurat. Iya, seekor singa digambarkan sebagai pemimpin rapatnya. Ini jeniusnya Prapanca sebagai sastrawan. Dia bisa saja cuma menulis hewan-hewan ketakutan, tapi dia memilih untuk memberi mereka agensi, seolah-olah mereka punya dewan direksi yang sedang panik. Ini sentuhan sastra yang luar biasa, yang membuat adegannya jauh lebih hidup. Tentu saja perburuan ini bukan sekedar olahraga ya, tapi juga latihan militer dan ajang pamer keberanian raja. Selain berburu, ada juga upacara-upacara besar. Yang paling megah sepertinya pesta serada untuk mendiang neneknya, Raja Patni. Oh, itu puncak kemegahan ritual di istana. Perayaannya berlangsung berhari-hari. Prapanca menggambarkan detail-detail yang luar biasa, seperti adanya persembahan berbentuk replika Gunung Mandara. Gunung kosmik dalam mitologi Hindu. Benar, ada juga arca banteng putih yang dari mulutnya bisa mengeluarkan harta karun dan makanan untuk rakyat. Dan puncaknya, Raja sendiri ikut serta secara langsung, kan? Ini bagian yang paling mengejutkan buat saya. Betul, puncaknya adalah ketika Raja Hayam Wuruk sendiri ikut menari menggunakan topeng di hadapan seluruh bangsawan. Ini menunjukkan betapa pentingnya ritual pemujaan leluhur. Upacara ini bukan cuma soal agama, tapi juga penegasan legitimasi. Seperti wafatnya Mahapatih Gajah Mada di Pupuh 71. Apa yang menarik dari cara Prapanca menceritakannya? Yang sangat signifikan adalah apa yang terjadi setelah Gajah Mada wafat. Hayam Wuruk langsung mengadakan musyawarah besar untuk mencari penggantinya. Tapi tidak ada yang dianggap sepadan, kan? Tepat, setelah berdebat panjang, tidak ada satupun kandidat yang dianggap layak menduduki jabatan Patih Amangkubumi. Lalu apa keputusan Raja? Jabatannya dikosongkan. Betul, Hayam Wuruk memutuskan untuk tidak mengangkat Patih Amangkubumi yang baru. Sebaliknya, tugas-tugas Gajah Mada yang sangat banyak itu dibagi-bagi kepada Dewan Menteri. Keputusan ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Sangat jelas, betapa tak tergantikannya sosok Gajah Mada di mata Raja dan bagi seluruh kerajaan. Dia bukan sekedar pejabat, dia adalah pilar negara. Jadi kalau kita rangkum Nagara Kretagama ini benar-benar warisan yang punya banyak wajah ya. Ini potret sejarah yang sangat berharga, meskipun kita tahu ada bias di dalamnya. Ini juga denah kota, catatan perjalanan, sekaligus Panduan budaya Majapahit yang paling lengkap yang pernah kita temukan. Sangat tepat. Dari satu naskah lontar yang nyaris terbakar ini, kita bisa merekonstruksi begitu banyak aspek kehidupan di abad ke-14. Jadi apa artinya semua ini untuk Anda? Naskah yang diselamatkan dari api di Lombok ini adalah salah satu pilar fondasi identitas keindonesiaan. Ia memberi kita konsep paling awal tentang Nusantara. Sebagai sebuah kesatuan geografis dan budaya yang diakui oleh kekuatan besar pada masanya. Lebih dari itu, Nagara Kretagama menawarkan sebuah pemandangan yang langka, hidup dan terperinci ke sebuah dunia yang jika tidak ada naskah ini, mungkin sudah lenyap selamanya di telan waktu. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Seperti yang kita bahas di awal, naskah ini ditulis oleh Empu Prapanca setelah ia pensiun. Ia sudah mengasingkan diri di sebuah pertapaan di lereng gunung. Di Kamalasana ya? Betul. Coba bayangkan sejenak. Apa yang mendorong seseorang yang sudah selesai dengan karirnya, yang sudah menarik diri dari keramaian dunia, untuk bersusah payah menulis sebuah mahakarya yang begitu detail dan megah?
Apakah ini murni karena pengabdian? Atau sebuah kerinduan pada masa lalu yang gemilang? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah cara yang paling puitis dan paling abadi, agar dirinya dan rajanya yang sangat ia kagumi tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah.